Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Berlindung. Berlindung sini. Astagfirullahaladzim. Berlindung. Astagfirullahaladzim. Halo, sobat SLC, ketemu lagi dengan Pak Guru di sini. Baik, kita mulai dengan salam pertama. Salam olahraga, salam sehat, salam lestari. Ya, kenapa ada salam lestari? Jadi di video kali ini Pak Guru akan membahas tentang banyak pendaki-pendaki yang pemula yang kecelakaan, ya, terutama di gunung. Ya, namanya mendaki ke gunung ya. Mungkin mendaki itu ke laut atau ke lembah. Di video kali ini Bapak akan membahas tentang apa sih yang menyebabkan pendaki itu bisa mengalami kecelakaan di gunung atau menemukan sesuatu hal yang tidak terduga di gunung. Nah, lalu apa saja tips-tips yang harus dilakukan oleh pendaki, terutama pendaki pemula ya, yang baru pertama kali akan mendaki, agar suasana pendakian menjadi menyenangkan ya, bukan menyeramkan ya, seperti tadi kita simak di cuplikan videonya ya. Ikuti terus video ini, jangan di skip karena banyak informasi-informasi mendetail yang sayang untuk kalian lewatkan ya. Sobat SLC, kita simak video sama-sama. Baik, kembali lagi. Jadi yang pertama, apa sih yang menyebabkan kok banyak sekali sih pendaki yang kecelakaan saat mendaki ya, atau menemukan kejadian-kejadian yang tidak terduga. Jadi banyak berita yang memberitakan ada pendaki hilang, ada pendaki tergelincir, ada pendaki yang hipotermia. Itu ada dua faktor ya, ada dua faktor. Faktor pertama adalah faktor dari dalam dan faktor dari luar. Nah, faktor dari dalam yaitu adalah dari diri si pendaki itu sendiri ya. Bagaimana dia menjalani suatu pendakian. Nah, misalnya faktor dari dalam adalah kurangnya persiapan ya, persiapan yang berasal dari pendaki itu sendiri. Nah, lalu faktor kedua adalah faktor dari luar. Faktor dari luar itu apa saja? Mencakup misalnya keadaan lingkungan sekitar yang berubah secara drastis atau mendadak.
misalnya cuaca. Lalu jalur pendakian. Ketiga, keadaan lingkungan, misalnya pada saat itu ada gunung yang meletus. Nah, itu faktor dari luar. Nah, itu ya untuk faktor-faktor penyebab kenapa pendaki itu banyak yang mengalami kejadian-kejadian yang tidak terduga di gunung. Nah, lalu apa saja sih tips-tips yang harus kalian, bukan harus ya, tips-tips dari Pak Guru agar kalian menjadi aman dalam pendakian ya, menjadi pendakian yang menyenangkan ya, bukan menyeramkan. Sudah Pak Guru rangkum ya, ada beberapa tips ya. Yang pertama adalah persiapan. Persiapan mencakup apa saja? Yaitu persiapan yang pertama mental, fisik, keterampilan. Ya, itu ya. Mental, fisik, keterampilan. Mental itu berarti merujuk kepada keberanian ya. Keberanian kalian atau ketahanan kalian dalam menghadapi situasi yang sulit. Nah, lalu fisik. Persiapan fisik yaitu mulai dengan olahraga kecil sebelum melakukan pendakian. Lalu keterampilan. Persiapan keterampilan apa saja? Persiapan keterampilan yang harus kalian persiapkan adalah bagaimana trik-trik dalam berjalan di jalur pendakian. Misalkan bagaimana cara berjalan di jalur pendakian ketika menemukan jalur pendakian yang curam. Lalu selanjutnya persiapannya adalah manajemen perjalanan. Manajemen perjalanan itu mencakup apa saja yang kalian bawa selama mendaki ya. Peralatan apa yang kalian bawa ada dua ya. Manajemen perjalanan itu ada perlengkapan inti dan perlengkapan pendukung ya. Untuk manajemen perjalanan nanti Pak akan usahakan bahas secara mandiri di video lainnya. Ya, lalu lanjut yang kedua. Tips yang kedua adalah kenali medan dan gali info tentang tujuan yang akan kalian tuju. Apa gunanya? Yaitu gunanya agar kalian bisa mengetahui topografi dari gunung yang akan kalian daki. Topografinya bagaimana, jalur pendakiannya bagaimana, apakah aman, apakah ada binatang buas atau bagaimana, apakah gunung itu sering terjadi erupsi. Silahkan digali atau kenali medan, tapi tidak harus kalian datang ke sana ya. Tidak harus kalian datang ke sana untuk observasi langsung mendaki, tidak. Tapi galilah informasi dari teman-teman atau orang-orang yang sudah pernah ke sana. Atau sekarang zaman internet bisa googling ya, googling di Google tentang tujuan yang kalian tuju. Lalu yang ketiga, izin pada keluarga. Bro, kalau kalian tidak izin dengan keluarga, itu sama dengan kalian bunuh diri ya. Mungkin jika kalian tidak izin dengan orang tua ya, mungkin kalian bisa. Nah, kalau kalian pernah nonton filmnya 127 Hours ya, seperti di sini filmnya, dia tidak izin dengan orang tua, akhirnya dia mengalami suatu hal yang membuat dia itu mendapatkan kenangan seumur hidup ya. Nah, jadi jika kalian pingin atau yang belum nonton filmnya dan pingin menonton, Pak Guru sudah sertakan linknya di kolom deskripsi. Jadi sangat penting sekali izin kepada keluarga, karena atas restu orang tua kalian bisa selamat di jalan. Nah, lalu yang keempat adalah
melapor atau mendaftar pada pos jaga di gunung atau pos polisi terdekat. Gunanya adalah supaya nama dan identitas kalian tercatat, dan ketika terjadi sesuatu bisa cepat ditanggapi ya, dan bisa dicari misalnya terjadi sesuatu. Atau mungkin kalian bisa meminjam atau membawa handy talkie ya. Gunanya adalah ketika terjadi sesuatu kalian bisa langsung kontak ke pos jaga atau pos polisi di tempat tersebut. Kijang 1, Kijang 1, Kijang 2 mau beranak cantik. Bro. Seperti itu ya. Ya, yang kelima adalah patuhi peraturan dan adat istiadat setempat ya. Dan juga jaga sopan santun. Setiap gunung atau setiap daerah itu mempunyai larangan-larangan atau aturan-aturan yang harus ditepati oleh pendaki ya. Misalnya dilarang untuk mengambil apapun yang ada di jalur pendakian. Biasanya kalian yang pendaki pemula berjalan, ada sesuatu yang unik kalian ambil, bawa ke rumah, bawa pulang. Nah, itu adalah suatu perbuatan yang salah sekali ya. Jangan dipakai souvenir ya. Kalau memang boleh, langsung gunungnya kalian bawa pulang, pakai souvenir. Nah, itu kenapa tidak boleh ya? Untuk menjaga alam tersebut agar tidak berubah konturnya. Lalu sopan santun. Walaupun kita sebagai manusia dibekali dengan pikirannya logis, tapi juga kita tidak bisa menghindari yang namanya ada kehidupan yang lain selain kita. Kita ini berdampingan antara dunia nyata dan dunia maya. NANI? Atau dunia yang tidak kelihatan lah ya. Nah, bisa jadi ketika kita mengumpat atau ya misalnya memaki ya, tiba-tiba ada yang lewat gitu yang tidak kelihatan, wah kalian bisa bahaya itu. Silakan ingat, jaga sopan santun dan jangan berbuat yang tidak di jalur pendakian atau pada saat mendaki, karena itu bisa terjadi sesuatu yang ya. Lalu yang keenam, ajaklah teman yang bagaimana? Teman yang setidaknya mempunyai pengalaman mendaki. Kalau tidak, itu bisa kalian menggunakan jasa pemandu atau guide ya. Sudah biasanya setiap gunung-gunung yang mempunyai risiko yang tinggi pada saat pendakian itu biasanya ada pemandu yang menawarkan jasanya agar kalian bisa terjaga dan selamat selama pendakian, agar kalian bisa nyaman selama pendakian. Ya, yang ketujuh adalah jangan egois ya, dan jangan menantang alam. Nah, jangan egois maksudnya ketika kalian mendaki bersama rombongan, ketika ada salah satu teman kalian yang kelelahan, kalian jangan egois ya. Jangan egois langsung kalian sendiri, saya sendiri aja lah naik ke puncak. Jangan lakukan hal seperti itu. Jika teman kalian atau kalian merasa kelelahan, tetap jaga rombongan ya, bersama rombongan. Istirahat dengan rombongan itu akan merasa lebih menyenangkan ya. Jangan kalian buru-buru sampai ke puncak untuk mengejar waktu ya. Nah, jadi juga pada saat pendakian, jika ada teman kalian yang sakit, bawa turun ke bawah ya. Jangan lanjutkan pendakian. Solidaritas bersama teman-teman. Mungkin lain waktu bisa mendaki lagi ya.
tidak akan lari gunung dikejar. Ya, gunung itu tetap aja diam di sana, kecuali jodoh. Ya. Jodoh ditinggal pas lagi sayang-sayangnya, itu tidak jodoh, berarti cari jodoh yang lain. Lalu tips yang ke-8 yaitu jangan merasa paling jago ya, atau merasa paling tahu, agar kalian itu bisa terlihat keren di mata teman kalian atau di mata para wanita ya, atau kalian bersama pacar itu mendaki kalian sok-sokan ya, agar hanya terlihat keren, yaitu merupakan suatu hal yang bodoh ya, bodoh, sangat bodoh sekali. Jadi kalau kalian mungkin tahu filmnya Back Country ya, di sini Back Country itu menceritakan suatu pasangan ya yang berjalan sendiri, lakinya mengajak yang ceweknya atau pacarnya mau lamaran di hutan, tapi mengabaikan keselamatan atau safety yang ada. Filmnya sangat seru sekali dan banyak pesan-pesan moral yang bisa kalian petik di sana. Ya, untuk filmnya, untuk linknya sudah Pak Guru sertakan di kolom deskripsi ya, bisa kalian lihat di sana linknya. Ya, yang ke-9 yaitu kenali batasan diri dan pelan-pelan saja ya. Kenali batasan diri itu apa? Jangan memaksakan. Apabila kalian capek di tengah jalan itu istirahat saja ya, tidak ada yang melarang. Tidak ada aturan bahwa kalian jam segini harus sampai di puncak, jam segini harus sampai di bawah. Tidak ada aturan seperti itu. Jadi pelan-pelan saja, ketika capek silakan istirahat, buka perbekalan yang ada atau buka makanan kecil kalian, silakan dimakan. Untuk apa? Menambah kalori dan menambah tenaga. Tapi ingat, sampahnya dibawa ya. Sediakan tas kresek untuk membawa sampah kalian. Jangan sampai gunungnya tercemar sehingga bukan jadi gunung ya, tapi jadi tumpukan sampah nanti. Yaitu yang biasanya pendaki-pendaki penyakit dari pendaki-pendaki sekarang. Ya, buang sampah sembarangan, tidak peduli lah dengan apa, yang penting saya sampai puncak, saya bisa mendaki, saya bisa ambil foto, udah selesai. No, tidak seperti itu. Tidak seperti itu Ferguson. Ya. Ya, yang ke-10. Nah, yang ke-10 selalu bersiap dan waspada dengan keadaan yang tidak terduga ya, yang terjadi secara mendadak. Misalnya apa? Bersiapnya. Jadi jangan meremehkan ya. Bersiapnya adalah misalnya cuaca yang berubah-ubah. Di gunung itu walaupun kita dari rumah melihat cuaca cerah atau bagaimana, tapi pada saat pendakian cuaca di gunung itu bisa berubah-ubah. Pertamanya tenang, tiba-tiba berangin, tiba-tiba berkabut, tiba-tiba hujan. Selalu bersiap dengan keadaan seperti itu. Ketika kalian sudah sampai di puncak, misalnya gunungnya erupsi atau bagaimana, tetap tenang dan turun secara perlahan. Jangan sampai membahayakan diri kalian sendiri. Jadi situasi yang tidak terduga ini lebih banyak seperti yang Pak Guru sebutkan di awal, yaitu ada faktor dari dalam dan faktor dari luar ya. Faktor dari dalam itu bisa dipelajari ya, bisa dilatih agar faktor-faktor yang merugikan itu bisa diatasi. Lalu faktor dari luar, nah itu yang kejadian yang tidak terduga, itu faktor dari luar yaitu cuaca ya, yang tidak bisa dibaca, yang tidak bisa kita perkirakan ya. Ingat itu,
pendaki berpengalaman pun tidak bisa menebak. Ya, lalu yang ke-11 yaitu selalu taati prinsip-prinsip dasar pencinta alam. Dan ketahui ya, prinsip-prinsip dasar pencinta alam apa saja? Yang pertama, jangan mengambil sesuatu selain gambar atau foto. Yang kedua, jangan tinggalkan sesuatu selain jejak. Jangan meninggalkan sampah ya. Ketiga, jangan membuang sesuatu kecuali waktu. Maksudnya bersama teman-teman ya. Ya, yang terakhir itu adalah selalu ikuti jalur yang ada. Ya, bagi kalian para pendaki pemula, jangan baru merasa atau baru tahu googling di internet. Wah, kalian merasa paling tahu sehingga kalian membuka jalur. Itu adalah sumber malapetaka bagi kalian. Jangan taruhkan nyawa kalian untuk itu. Ya, itu tadi tips-tips dari Pak Guru tentang bagaimana cara bagi pendaki pemula yang akan baru melakukan pendakian. Mudah-mudahan bisa menjadi referensi untuk kalian dan bisa nyaman di pendakian. Jadikan pendakian itu suatu hal yang menyenangkan ya. Pak Guru juga suka sekali mendaki, dan cuma takutnya Pak Guru itu hanya satu ya, tidak berani sendiri. Jadi harus bawa teman. Kenapa bawa teman? Karena Pak Guru kepikiran anak sama istri. Ya, itu tadi tips-tips dari Pak Guru ya. Nah, Pak Guru lama sekali melakukan tipsnya itu sekitar 10 menit ya. Baik, itu saja. Kita ketemu di video selanjutnya berarti bersama Pak Guru di sini. Salam olahraga, salam sehat, salam lestari. Dah.